Ya. Penting karena kami sampaikan, terutama pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hal penting, yaitu Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, alhamdulillah ini sudah di-launching oleh Bapak Presiden Prabowo tanggal 21 Juli kemarin, sebanyak 80.000 lebih sedikit, termasuk di Lemandau. Sebenarnya Pak Bupati, kalau pembentukannya saya yakin tidak ada masalah ya, karena badan hukumnya tidak terlalu sulit, walaupun untuk daerah Papua ada beberapa kendala. Nah, oleh karena itu pada malam ini saya ingin menyampaikan yang paling penting Bapak Ibu, tadi saya juga mampir ke Koperasi Desa Merah Putih Batu Kotam, tempatnya bagus, tinggal diisi aja. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ini kan penting kan? Lembaganya sudah ada, kemudian pengurusnya sudah ada, kepala desanya terlibat, pembentukan, musdisus dilaksanakan. Terus bagaimana mengisi Kopdes ini atau Koperasi Kelurahan Merah Putih? Nah, para kepala desa termasuk Pak Camat, kita semualah ya, karena ini adalah program nasional, salah satu program unggulan Bapak Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Saya sebagai Wakil Ketua Satgas Nasional, ya, Ketua Satgasnya Bapak Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, ya, itu sekarang sedang memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih harus berhasil, Pak, yaitu bidang bisnisnya, ya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sudah keluar Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025. Dari Peraturan Menteri Keuangan itu, Menteri Desa diminta untuk membuat Peraturan Menteri Desa. Bagaimana cara mengisi Kopdes itu? Jadi nanti Pak Bupati, pengurus koperasi membuat usulan proposal, mau bisnis pupuk atau bisnis LPG, bisnis sembako dan lain sebagainya, itu dibuat proposalnya, diajukan kepada kepala desa itu membuat musdisus bersama yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa BPD, dibahas itu, melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, kemudian pengurus koperasi, apakah itu layak atau tidak. Setelah disetujui, baru kepala desa dan ketua koperasi tanda tangan, ajukan ke Bank Himbara. Bunganya rendah tanpa agunan Bapak Ibu, 6%, dan disicil selama 6 tahun. Nah, tadi bagus nih, Batu Kotam tidak perlu bangun gedung lagi karena gedung sudah ada. Nanti berapa jumlahnya, apakah 100 juta, 200 juta, tapi paling tinggi 3 miliar, ya, 3 miliar. 3 miliar itu kita akan verifikasi layak atau enggak dipinjam sebesar itu. Nah, nanti sebenarnya menurut saya Pak, Koperasi Desa Merah Putih ini Bu, terutama Kepala Dinas Koperasi Kalimantan Tengah ini sama Koperasi Lemandau, sebenarnya bisnis itu nggak akan rugi insya Allah, karena yang dijual itu kebutuhan sehari-hari. Kecuali kalau koperasi itu misalnya jual kasur, jual kursi, lama Pak lakunya. Tapi ini jual kan pupuk, sembako, LPG, obat-obatan, itu gampang ya. Nah, oleh karena itu kami berharap itu tidak macet. Nah, bagaimana kalau gagal bayar? Maka dana desa dijadikan jaminannya. Berapa besarnya? Paling tinggi 30%. Jadi 70% tetap bisa digunakan tempat lain. Tapi ini kalau rugi aja, maka kepala desa karena ikut bertanggung jawab harusnya nggak rugi Pak. Karena yang dijual tadi kebutuhan desa dan harganya harga langsung dari tangan pertama. LPG dari Patraniaga, pupuk dari Pupuk Indonesia, beras sembako dari ID Food atau Bulog, dan obat-obatan dari Kemenkes. Jadi ini insya Allah tidak rugi. Nah, tapi kalau rugi, dana desa tadi yang jadikan bantalannya untuk bayar cicilan. Kalau rugi, kalau gagal bayar, itu dana desanya bukan yang dipakai tahun ini, tahun depannya Pak. Ini kami sudah buat draft bersama Pak Dirjen. Insya Allah lusa kami akan rapat di kantor Menko Pangan bersama KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Mabes Polri untuk memastikan Permendes ini tidak berbenturan dengan peraturan yang lain. Nah, kira-kira itu
pengantar dari kami, karena ini sudah agak malam Pak Bupati, lebih baik kita dialog. Mudah-mudahan boleh sampaikan apa aja Pak, nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih sebagai pengantar, biar nggak berlama-lama, kita akan dialog dari hati ke hati, dua arah, karena judulnya dialog Pak, bukan pidato. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjadi moderatornya untuk ini. Nah, kita buka saja mungkin yang pertama dari desa yang paling ujung di Bintang Mengali, atau dari Kaingai, atau dari Kina, Nangamatu, dan mohon kiranya untuk ke depan untuk bertanya. Ke depan ya Pak. Mik, saya tolong. Terima kasih atas kesempatannya. Saya adalah PJ Bintang Mengali. Ya. Terbang sini Pak, biar dilihat sama Pak Menteri. Di desa saya adalah tentang berladang, yaitu kejelasan tanah, kemudian pembatasan-pembakaran ladang, karena kemarin Pak Bupati juga sudah ke sana. Jadi harapan saya mudah-mudahan legalitas tanah untuk desa kami, kemudian Masalahnya apa Pak? HPH Pak. Oh. Kemudian infrastruktur jalan Pak. Mungkin dua hal itu yang paling penting untuk kami. Terima kasih. Jadi Pak, desa Bintang Mengali ini desa terujung Pak, Kecamatan Latikan Raya. Jadi baik Pak. Sarto. Satu lagi Pak, penerangan Pak. Lupa tadi Pak. Ya, terima kasih. Hampir setiap kakak Pak di sana itu sudah pangannya mandiri Pak, karena sudah di dalam jurung. Dan kedua, infrastrukturnya memang luar biasa rusak Pak ke sana karena jauh. Dan ketiga adalah masalah penerangannya. Minta kiranya ada program dari pusat ya. Kalau PLN-nya kebetulan nggak bisa lewat dari HPA itu Pak, kami izin. Pertanyaan kedua. Izin Pak Menteri, perkenalkan saya Kandar, Kepala Desa Jemuat. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ada dua pertanyaan yang menurut saya penting terkait dengan situasi dan kondisi kami di Desa Jemuat. Yang pertama, yang menjadi beban saya sebagai kepala desa adalah status hutan lindung yang ada di desa kami Pak. Sebab terkait dengan status hutan lindung itu menjadi batu sandung kami untuk berbuat. Setiap program yang ada dari provinsi, salah satunya adalah PLN. Kemarin di minggu kedua di bulan Juli ada pihak PLN provinsi yang datang ke desa kami dan melihat situasi dan kondisi terutama jalan. Dan perlu Bapak Menteri tahu bahwa selama 79 tahun Indonesia Merdeka, kami baru mengenyam jalan itu baru 1 tahun ini Pak. Dan itu melalui proposal saya, Kepala Desa Jemuat yang berada di ujung dan terkenal dan julukan 3T Pak. Dan puji Tuhan proposal itu disetujui oleh pemerintah daerah, dan saat ini alhamdulillah segera juga bisa masuk. Dan dulunya kami pakai sampan Pak, pakai perahu kelotok dengan biaya yang sangat luar biasa. Sementara dari Kabupaten undangan untuk menghadiri kegiatan setiap bulannya itu paling tidak 6 atau 7 kali.
kalau menggunakan pelotok Pak, ke Jemuat, ke kabupaten, belum ke kecamatan aja udah 40 liter PP, dikalikan 20.000 per liter Pak, bayangkan. Sementara kita gaji perjalanan dinasnya itu hanya 120.000. Bukankah itu membuat kadisnya itu gila? Dan lebih gilanya lagi, kadis yang gila tetapi bisa mendukung mengharumkan nama kabupaten. Dengan salah satunya, walaupun saya sebagai kepala desa Jemuat yang dijuluki 3T, puji Tuhan di lomba desa tahun 2023 kemarin dapat juara 3 tingkat kabupaten, 3 provinsi. Dan lebih membahagiakan lagi, terima kasih kepada Bapak Bupati menjadikan produk lokal kami yaitu beras merah ubay dan kelinti menjadi produk lokal kita yang sekarang barangkali sudah untuk Provinsi Kalimantan Tengah, puji Tuhan sudah dapat berjalan dengan baik. Itu merupakan hasil dari petani kita yang kita tampung, biar apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati memang benar bahwa ketahanan pangan untuk desa kami tidak perlu dicurigai, malah melebihi Pak. Nah, oleh karena itu saya mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri, tolong tinjau ulang status kami, status hutan lindung. Yang kedua, kalau memang belum bisa ditinjau, tolong apa kontribusi pemerintah pusat untuk desa-desa yang berada di kawasan hutan lindung. Sekian dan terima kasih. Peribahasa kami, kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, minta lolang ke tanah, hayun karek. Sekian dan terima kasih. Jadi Pak, kalau di desa beliau Jemuat ini Pak, kita hidupkan Google Maps, itu masuknya di Kalbar Pak. Jadi secara administratif itu Kalbar, jadi masih antar provinsi tarik menarik Pak. Logonya pengalaman itu Pak, Marunting Batu Aji, itu ada di desa Jemuat Pak, dulu waktu masih bersama. Jadi kiranya bisa dibantu. Terima kasih. Pertanyaan ketiga mungkin dari desa Situ Kotam ini. Nah, Pak PJ Garis, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku PJ Kades Desa Batu Kotam. Yang pertama-tama dan paling utama yang terpendam selama ini, mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Menteri bisa terrealisasi. Yang pertama Pak, yang ini pernah merasakan panen raya Pak. Setelah beberapa tahun, saya pun sampai mempunyai satu lahan yang jumlah lahannya itu Pak 110 hektar. Tentunya dengan beberapa tahun kemudian lahan ini tidak dapat berfungsi. Artinya sampai sekarang ini Pak, lahan persawahan kami tidak akan jalan. Yang jadi permasalahan yang pernah saya mendengar sendiri bahwa lahan kami itu tidak layak untuk dijadikan persawahan, dalam arti lahan gambutnya berkisar 2 meter kedalamannya. Artinya gimana sih solusinya untuk kami mencari atau mengatasi untuk apa sih lahan kami itu sebenarnya? Sebenarnya itu memang potensi kami Pak. Jadi dengan kedatangan Pak Menteri ini, tolonglah pikirkan apabila dilanjutkan persawahan, memang niat dan tujuan kami adalah membuka lahan sawah tersebut. Artinya lahan-lahan misalnya ada yang terkena HGU dengan beberapa perusahaan, tentunya tolonglah Pak diselesaikan secara administrasi baik dari tingkat kabupaten maupun tingkat desa, itu tolonglah diselesaikan agar bisa berjalan Pak. Proyek ini kan sebenarnya memakan biaya yang cukup besar. Kenapa tidak kita fungsikan? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Yang kedua, tolonglah Pak, apa yang dikatakan Pak Bupati itu, aspal jalan kami tinggal beberapa
kilometer saja. Artinya arah dari Kujan Batu Kotong itu Pak tinggal berapa meter atau berapa kilometer? Tolonglah sisihkan dari pusat langsunglah tinggal 8 kilometer itu Pak. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila kata-kata saya yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. 3 pertanyaan. Pertama dari Pak Sarto ya, Bentang mengalih. Ya ini Pak, jadi kami mana Pak Bentang tadi? Pak Sarto tadi. Jadi Menteri Desa Bapak Ibu sekarang sudah lama MOU sama Menteri Kehutanan. Jadi ini urusan Menteri Kehutanan Pak. Dan memang saya sedang menginventarisir, kabarnya itu hampir 30.000 desa itu masuk kawasan hutan. Bahkan kemarin di Bogor, ini Bogor Pak, Bogor itu kan dekat dengan Jakarta. Ada 2 desa dilelang karena dijadikan agunan oleh bank. Kan lucu tuh. Masa bang desa mau dilelang ini? Maka saya lawan Pak. Ya kan, tidak boleh memang itu desa dilelang. Desa itu udah berdiri 1930. Yang pinjam bank tahun 1985 kan duluan desa daripada yang pinjam bank. Tapi anehnya kok desa dijadikan agunan itu loh Pak. Nah ini kadang kita telusuri apa namanya supaya itu tidak dijadikan. Jadi HPH termasuk dari Jumat tadi Pak Kandar tadi sama itu dengan hutan lindung kita sedang itu Pak. Nah memang sekarang ada kerjasama Pak. Sebenarnya Pak Bupati bisa juga itu hutan-hutan itu dijadikan hutan sosial Pak, bisa. Nanam-nanam tuh boleh Pak sebenarnya Pak. Tapi dikasih tahu nanti ada surat dari Kementerian Kehutanan. Nanti mungkin Pak Bupati buat suratnya yang mana yang menentukan nanti saya kawal bersama Pak Bupati saya akan kita menghadap atau berbicara dengan Menteri Kehutanan Pak. Insya Allah saya akan kawal Pak. Ya, supaya yang kawasan LPH hutan lindung termasuk gambut Pak Aldiansa itu juga urusannya karena kalau 2 meter memang nggak boleh Pak. Ya itu peraturan ada perundang-undangannya itu ya. Tapi tetap kita cari solusi terbaik sehingga alam semesta di Indonesia ini sejatinya membawa kemakmuran buat Indonesia Pak. Buat rakyatnya, betul nggak Bapak Ibu? Bukan malah menyusahkan. Nah maka kami di Kementerian Desa banyak sekali desa yang berbatasan dengan hutan. Bahkan kemarin ada di Jawa itu untuk kuburan aja nggak ada Pak. Jadi menguburkan orang yang mati, yang meninggal nggak bisa karena langsung milik perhutani. Nah ini yang mesti kita urus Pak. Kami insya Allah kami urai persoalannya sehingga kendala-kendala itu bisa kita carikan solusi yang terbaik sehingga tidak menjadi korban. Tadi kata Pak Bupati ada ditangkapin, ada penjara, jangan ya. Sehingga negeri ini apalagi Pak Prabowo ingin sekali rakyat di desa itu bahagia Pak, sejahtera. Karena Pak Prabowo itu orang sangat ikhlas, tidak ada lagi yang dia cari kecuali kesejahteraan, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia Pak. Jadi nanti akan kami laporkan. Kami sedang buat beberapa persoalan yang sangat serius. Nanti kami akan minta menghadap dengan Bapak Presiden untuk menyelesaikan persoalan-persoalan desa. Ya, tapi mohon Bapak Ibu, Kopdesnya disukseskan. Siap Bapak Ibu? Bisnisnya enak Pak, insya Allah nggak rugi Pak Bupati. Ya Pak Wabo, Pak Ketua DPRD, Pak Rianto, Pak Polres, sama Pak Riko dari mana Pak Riko tadi? Oh iya, Pak Riko Poranto. Wakil Ketua. Jadi itu. Insya Allah ini Bapak Ibu memang tidak sendirian yang di kawasan hutan, banyak dan kami akan menyelesaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Dirjen? Masih ada? Atau Pak Dirjen tambahan lagi Pak Bupati? Nah, yang jalan tadi saya tanya ini jalan provinsi enggak? Hampir. Dan tadi sudah disampaikan insya Allah Pak Gubernur akan langsung mengaspal Pak. Insya Allah Pak. Langsung ya. Pertanyaan lagi nih terakhir. Dari desa transmigrasi mungkin Pak yang Batu Selipi ekstra, ada Batu Selipi atau Liku Mulia Sakti ini. Mana? Maju Pak. Dari desa mana? Liku.
Silakan Pak, yang sering WA saya nih Pak. Desa Persiapan Liku Mulia Sakti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menteri, Pak Bupati. Ini kami dari Desa Persiapan Liku Mulia Sakti. Desa kami ini dari tahun 2017 sudah jadi desa persiapan dan sudah ganti 3 kali PJ kepala desa. Mohon izin untuk tidak tahun lama lah kami dijadikan desa definitif. Itu aja kami Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak minta PLN-nya Pak, bisa WA minta. Selanjutnya dari Pak Ketua DPR nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Pak Menteri yang kami hormati, Pak Dirjen, Pak Bupati, Pak Kapolres, serta rekan-rekan dari teman-teman dari provinsi yang tidak kami sebutkan satu persatu, teman-teman dari desa, kepala desa, ketua PD, PJ kepala desa, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pak Menteri, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari desa kaitan dengan posisi desa Pak. Jadi posisi desa ini Pak, tentu saja dengan kekasan atau ciri khas desa ini bahwa posisi mereka itu berada di hutan Pak, memang berada di hutan. Nah, kami di desa, termasuk saya ini orang desa, kami ini tidak mengerti Pak terkait dengan kawasan hutan produksi, hutan lindung, HPT, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pemanfaatan hutan itu kami pakai begitu saja Pak. Tapi dalam perkembangan kemajuan negara tentu saja semuanya harus ada fungsi-fungsi tertentu. Nah, sehingga kami ingin sampaikan Pak Menteri bahwa di desa ini merasa kesulitan ketika ada pembangunan. Oh, ternyata kawasan ini, sehingga mereka harusnya mendapatkan pembangunan itu, misalnya pembangunan jalan, tapi ketika kawasan tertentu tidak bisa, ya karena menyangkut kawasan. Nah, kami harap bahwa ini ada sinkronisasi pada saat RT RWK provinsi Pak, rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, karena desa ini hanya ada profil desa Pak, tidak ada rencana tata ruang desa. Ya, mereka ini hanya ada profil. Nah, untuk itu ini menjadi kesulitan kami di desa untuk pasus dan lain sebagainya Pak. Ya. Nah, belum lagi untuk pertanian. Jadi kami mohon mungkin ada regulasi yang secara utuh yang bisa untuk dipergunakan desa itu. Nah, jadi mungkin, dan ini kami berharap melalui Pak Menteri agar memang ini menjadi harapan kami, menjadi perhatian yang prioritas karena berbagai kesulitan yang kami alami. Termasuk Pak, primadona saat ini adalah perkebunan sawit Pak. Itu luar biasa nilai ekonominya, tetapi masyarakat sekarang sudah semakin ragu. Ya, dia melihat hamparan hutan yang luas, tapi mau menanam sawit ragu. Sudah ada PKH dan lain sebagainya, yang tentu saja ini akan ada keraguan bagi masyarakat desa untuk melakukan nilai-nilai ekonomi terkait dengan perkebunan tersebut. Nah, sehingga ini kami mohon agar ada rancangan atau regulasi yang bisa mengayomi desa ini sesuai dengan ciri khas desa Pak. Ya, mungkin itu sebagai tambahan untuk memperkuat tadi pendapat-pendapat dari teman-teman yang ada di desa. Hal-hal lain mungkin sudah terkapir oleh Pak Bupati terkait persoalan transmigrasi dan lain sebagainya. Kami sangat mendukung program pusat, tetapi APBD kami masih kecil Pak. Jadi ketika penduduk kami bertambah, kami membutuhkan tambahan infrastruktur, tapi APBD kami masih di bawah 1 triliun. Nah, ini kesulitan kami. Jadi kami tidak menolak program pusat, kami sangat mendukung, tetapi kami berharap ketika program itu datang ke kami, dukung kami dengan uang Pak. Ini yang menjadi kebutuhan kami. Jangan kami didatangkan, mohon maaf, penduduk, tetapi penduduk kami yang lain juga belum terpenuhi infrastrukturnya Pak. Ini yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf, bukan kami intoleran, tetapi kami perlu mensejahterakan penduduk kami yang ada, termasuk warga transmigrasi yang sudah ada sekarang Pak.
Mungkin itu sebagai tambahan dari kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kami kembalikan kepada moderator. Langsung ya Bupati. Silakan Pak Dirjen jelaskan dulu tadi yang tentang desa persiapan. Terima kasih Pak Menteri. Bapak sekalian, untuk syarat penetapan desa persiapan menjadi desa definitif, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama menyangkut tentang jumlah penduduk yang nanti berbeda-beda setiap lokasi. Kemudian dia potensi pemerintahan, strukturnya sudah terbentuk lebih dulu. Potensi ekonomi juga sudah terinformasikan. Dan yang paling penting kecepatan dari verifikasi oleh pemerintah kabupaten dan provinsi, Pak. Makin cepat verifikasinya segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk bisa dikeluarkan SK penetapan. Terakhir penetapan tahun 2025 ada satu tambahan desa di Indonesia. Jadi sekarang 75.266 desa di Indonesia. Saya kira itu Pak penjelasan singkatnya. Jadi sekali lagi lebih cepat proses verifikasi kabupaten dan provinsi akan lebih cepat penetapan. Iya. Nanti diajukan ke Kemendagri itu segera diterbitkan. Ya, tabel batas. Pemerintahan, jumlah penduduk, batas wilayah, kemudian ya tabel batas. Itu yang pertama. Kemudian yang mengenai pembangunan di kawasan tadi, Pak Bupati mohon itu ditetapkan segera kawasan PKPN-nya. Jadi itu nanti akan menjadi syarat, itu bisa diintervensi oleh pemerintah pusat kalau sudah ditetapkan oleh Pak Bupati sebagai satu kawasan bangunan. Ya, jadi ya selama ini masih agak lambat Pak, penetapan bupatinya, sehingga pemerintah pusat nggak bisa mengintervensi untuk di level kawasan. Alhamdulillah, Saya kira solusi. Tepuk tangan dulu buat Pak Menteri dan Pak. Iya. Sebenarnya apa katakan Pak Herianto tadi hampir sama. Ini kan persoalan kawasan. Kalau kawasan itu kan APBD nggak bisa masuk, temuan BPK gitu Pak ya. Nggak berani orang bangun, listrik nggak bisa masuk. Dan kemarin Bapak Presiden Prabowo memang ada programnya Bapak Ibu. Insya Allah di desa-desa itu semuanya akan dibangun tenaga listrik, tenaga surya dan lain sebagainya, supaya tidak lagi desa yang gelap Pak di Indonesia Pak. Insya Allah semuanya terang ya. Itu program Bapak Presiden Prabowo ya. Apalagi dengan Koperasi Desa Merah Putih, apalagi dengan ketahanan pangan, apalagi juga dengan program makan siang bergizi. Kita butuh cabai yang banyak, kemudian ikan yang banyak, telur yang banyak, beras yang banyak. Nah saya berharap Lamandau ini Pak Bupati tidak impor dari daerah lain Pak, sehingga makan siang bergizi itu akan bisa putaran ekonominya ada di Lamandau, tidak dinikmati oleh di luar Lamandau. Jadi silakan mungkin buat tema-tema desa tematik, desa jagung, desa cabai, desa tomat, desa ikan, ayam pedaging, ayam petelur dan sebagainya. Itu dilombakan aja Pak Bupati. Insya Allah nanti akan menjadi pemacu desa untuk membuat yang terbaik untuk menghadapi makan siang bergizi Pak. Karena itu cuma semuanya ada di desa dan uangnya gede, uangnya besar, setiap hari ada Pak. Jadi sekarang saatnya petani makmur, saatnya petani sejahtera. Dan tadi Pak Bupati coba dipetakan kawasan yang mau di kawasan pembangunan dan pertanian. Kami memang sedang menyusun se-Indonesia. Insya Allah itu akan ada satu kebijakan nanti bahwa desa-desa di kawasan hutan itu dibebaskan Pak, atau dikeluarkan dari kawasan hutan, sehingga desa bisa melakukan pembangunan, bisa melakukan bercocok tanam, tidak was-was, tidak merasa akan ditangkap lagi, karena sejatinya negara hadir untuk anak bangsanya, terutama yang di desa yang selama ini mungkin belum banyak tersentuh pembangunan maupun sumber daya manusianya. Jadi ini mohon Pak Bupati, di peta desa mana aja yang beririsan dengan hutan tadi tolong sampaikan, kami dipetakan. Nanti kita bicarakan dengan pemerintah pusat, adalah Pak ini Menteri Desa dan Kehutanan Pak, termasuk mungkin dengan pertanahan ya, BPN ATR. Itu mungkin Bapak Ibu, kita besok ada ulang tahun yang ke-23 Lamandau. Ini udah jam 9:30. Saya yakin Bapak ini nggak nginep di desa semua, kalau saya kan dekat Pak. Kan mungkin pulang ke Lamandau atau di mana, takut terlalu malam. Mudah-mudahan dengan dialog ini ada titik terang untuk Lamandau yang lebih hebat di masa-masa yang akan datang.
Insya Allah Pak, karena ini Bupati saya sudah anggap adik saya Pak, orang muda, punya kemauan tinggi, jiwanya luar biasa, maka saya punya kewajiban untuk membantu beliau memajukan Kabupaten Lemandau yang besok akan ulang tahun yang ke-23 ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.